Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kimia, yakni materi ikatan kovalen pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, pernah tidak terpikir oleh kalian mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu walaupun keduanya berupa zat cair? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita akan mempelajari lagi lebih dalam mengenai kelarutan senyawa kovalen. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Pun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai diantaranya adalah peserta didik mampu mengamati dan menganalisis hasil percobaan uji kelarutan senyawa kovalen melalui video demonstrasi praktikum sederhana. Peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan uji kelarutan beberapa senyawa dengan baik dan benar. Nah, apa sih ikatan kovalen itu? Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam, bisa sejenis, contohnya H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, dan lain-lain. Pasangan elektron yang dipakai bersama itu disebut dengan pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas. Senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen itu disebut dengan senyawa kovalen. Nah, ikatan kovalen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ikatan kovalen polar, dan yang kedua, ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar itu terjadi antara dua atom dengan keelektronegatifan berbeda atau unsur yang berbeda, sehingga kekuatan gaya tarik pasangan elektron tidak sama. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar itu terjadi antara dua atom dengan keelektronegatifan yang sama atau unsur yang sama, sehingga gaya tarik pasangan elektronnya sama. Nah, untuk contoh kovalen polar itu seperti HCl, HF, NH, dan OH. Untuk contoh kovalen nonpolar itu seperti H2, O2, Cl2. Silahkan simak video percobaan kali ini dan silahkan amati dan analisis untuk mengisi lembar LKPD pada Google Classroom. Demonstrasi percobaan untuk uji kelarutan pada senyawa kovalen.
Setelah dilakukan pada percobaan 1 dan 2, pada percobaan 1 ditambahkan air dan minyak, sedangkan pada percobaan 2 ditambahkan air dan cuka. Dapat terlihat bahwa pada percobaan 1, air dan minyak itu tidak dapat menyatu, sedangkan pada percobaan 2, air dan cuka itu menyatu setelah dilakukan pengadukan. Sedangkan pada percobaan 1 tadi tetap tidak menyatu walaupun diaduk dengan sendok. Silahkan kalian selesaikan secara berkelompok lembar percobaan pada Google Classroom yang telah Ibu bagikan dan analisis video percobaan sederhana yang telah Ibu sajikan tadi. Kesimpulan percobaan uji kelarutan yaitu senyawa kovalen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar itu akan larut dalam pelarut yang polar. Begitu pula sebaliknya, senyawa kovalen nonpolar itu akan larut dalam pelarut yang nonpolar. Senyawa kovalen yang polar itu tidak dapat larut dalam pelarut yang nonpolar. Hal ini dikenal dengan kaidah like dissolve like. Sekian pembelajaran pada hari ini mengenai ikatan kovalen. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.